Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis ya, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis ya, dengan topik menjaga perilaku baik, asam lambung akan membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah menjaga perilaku baik ya, atau pola perilaku ya. Maka asam lambung GTNC psikosomatik juga akan membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung GTNC psikosomatik yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu dengan menjaga perilaku baik maka asam lambung juga akan membaik ya. Ini sering kita lupakan ya, hal-hal yang sebenarnya mendasar ya, tetapi tidak menjadi fokus perhatian kita, sehingga kadang kita menjadi agak lama di dalam berproses untuk mencari kesembuhan ya. Dengan bukti kadang kita masih mengalami beberapa sensasi yang cukup melekat ya, yang kadang kepala masih terasa berat ya, pusing-pusing, keliengan, bahkan kadang seperti migrain ya, seperti vertigo, yaitu biasa seperti itu ya, ketika kita memang secara perilaku itu belum memahami bagaimana kita harus bersikap ya, itu seperti itu. Nah, belum sensasi yang lain seperti mata buram, telinga berdenging ya, hidung mampet, kemudian mulut masih terasa asam ya, kadang leher juga terasa kaku, tensi naik ya, dada selalu nyeri, berdebar, panas seperti terbakar dan seterusnya ya. Apalagi ketika kita juga masih mengalami rasa-rasa seperti perut terasa penuh ya, terasa kembung, begas, sembelit, perih ya. Nah, itu fenomena-fenomena yang ketika memang asam lambung belum membaik ya. Bahkan badan saja sering terasa seperti meriang ya, yang pegel-pegel, linu, terasa kebas, kadang kaki, tangan itu rasanya dingin ya, susah berkeringat. Nah, itu pernah saya alami seperti itu teman-teman ya. Nah, belum keseimbangan tubuh yang kadang juga terganggu ya, kita ketika jalan itu rasanya seperti sempoyongan ya, seperti mau jatuh ya, oleng ya, seperti itu. Nah, itu luar biasa mengganggu itu ketika kita masih merasakan seperti itu, belum ditambah dengan sensasi-sensasi yang bersifat psikis ya, dari segi perasaan kita yang kita masih merasa cemas ya, masih merasa ketakutan ya, masih merasa sedih yang berkepanjangan ya, merasa tidak punya keberanian ketika kita mau bepergian, mau keluar rumah itu rasanya juga takut kadang seperti itu. Nah, itu memang fenomena-fenomena khususnya untuk kita-kita yang mengalami anxiety disorder ya, termasuk psikosomatiknya itu juga kadang muncul ya di dalam fisik kita, di dalam tubuh kita, rasa-rasa yang kadang menjadi aneh itu seperti itu ya. Tetapi itu biarlah ya, jadi hanya sebagai
pemahaman kita ya, yang penting kita sudah mengenali bahwa itu semua adalah efek daripada gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatik, dan itu nanti akan berakhir ketika kita memang memahami secara holistik ya. Secara holistik itu artinya kita bisa menjaga sehat yang secara keseluruhan ya, jadi sehat secara tubuh kita, tubuh fisik ya, sehat secara pikiran kita ya atau mental, dan sehat jiwa kita. Nah, ketika itu sudah semuanya kita kita lakukan ya, insya Allah semuanya akan terlepas dari gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatik ya. Memang secara umum kadang kita hanya mengejar untuk penyembuhan fisik ya, tetapi kalau secara mental atau secara kejiwaan tidak kita rilis ya, akhirnya kita menjadi sering kambuh-kambuhan ya. Artinya kadang sembuh ya, tetapi juga masih sering kambuh, sensasi masih sering muncul. Nah, itu sering terjadi ketika memang secara psikis, secara mental itu masih ada sesuatu ya yang menyebabkan, tetapi belum kita rilis. Nah, untuk itu ini ada salah satu tip, yaitu tentang bagaimana caranya kita menjaga pola perilaku kita ya, agar gangguan yang kita alami khususnya asam lambung GERD inisiatif psikosomatik yang disebabkan dari faktor psikis itu menjadi terkikis ya. Nah, itu teman-teman ya. Maka intinya kali ini adalah yang saya sharingkan hubungannya dengan pola perilaku ya. Apa itu perilaku ya? Perilaku adalah seperangkat perbuatan ya atau tindakan seseorang yang dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini. Nah, nilai yang diyakini itu kadang membentuk watak kita ya, kelakuan kita, kebiasaan kita, sifat kita munculnya di situ ya. Nah, itu yang harus kita sadari, karena kadang kita sering juga disebabkan oleh faktor itu yang sumbernya dari perilaku kita, tetapi kita tidak bisa mengendalikan, sehingga itu menjadi watak kita yang sebenarnya itu merugikan diri kita sendiri ya. Ketika itu memang yang muncul adalah watak-watak yang kurang baik gitu, seperti itu. Nah, maka nanti ada jenis-jenis perilaku yang cocok untuk kita jadikan pembiasaan atau jadikan karakter di dalam diri kita untuk istilahnya bersikap, untuk berbuat ya, untuk bertingkah laku. Nah, ini dari dasar-dasar ini insya Allah nanti akan membawa kita ke kedamaian ya, akhirnya asam lambung pun menjadi normal ya karena kita tidak secara psikis itu nyaman, secara psikis itu damai, yaitu seperti itu. Nah, jenis-jenis perilaku yang cocok untuk kita terapkan antara lain yang pertama ya, yang pertama untuk kita-kita yang mengalami gangguan ini ya, kita harus selalu berusaha bersabar ya, sabar atau slowing down ya, itu seperti itu. Nah, artinya kita bersabar tetapi terus berproses ya. Jadi sabar untuk terus berproses menjadi lebih baik ya. Jadi selagi kita memang masih hidup, sebenarnya hidup ini adalah proses perjalanan ya, proses perjalanan atau bisa disebut juga proses pembelajaran untuk kita selalu berproses menjadi lebih baik. Nah, itulah sabar ya. Tetapi jadi sabar itu juga ada aktivitasnya ya, kita selalu beraktivitas tetapi yang tujuannya supaya berproses menjadi lebih baik. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak akan berhenti, itu akan terus seperti itu ya. Maka sabar itu bukan hanya batasan waktu ya, batasan waktu yang apalagi waktunya sangat limit ya, itu seperti bukan ya. Jadi sabar itu artinya luas tanpa batas ya. Nah, itu artinya kita selalu berproses untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini berarti kita berproses di dalam berikhtiar ya, berikhtiar untuk mencapai proses kesembuhan itu ya. Nah, itu yang sabar. Jadi kalau kita sudah mendasari tentang kesabaran bahwa diri kita sedang berproses, maka kita
akan lebih rileks ya, akan lebih slowing down tadi ya, lebih rileks. Kemudian kita juga menjadi tidak mengeluh, menjadi tidak apalagi berputus asa, yaitu semakin menjauh hal-hal seperti itu. Nah, ketika itu sudah kita terapkan, maka proses penyembuhan itu akan berjalan, teman-teman ya. Tetapi ketika sebaliknya kita masih suka mengeluh ya, masih patah semangat, masih istilahnya apalagi mendekati putus asa, nah itu biasanya pikiran dan perasaan itu kan akan tegang ya. Nah, ketika itu tegang, maka respon fisik pun akan menegang juga. Nah, ketika dalam posisi seperti itu, maka yang muncul ya hormon-hormon stres ya. Nah, akhirnya menjadi keadaan kadang semakin memburuk itu seperti itu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah kita selalu belajar bersabar, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku yang harus kita jaga, kita berusaha selalu sadar, teman-teman ya. Apa itu sadar? Ya, sadar itu artinya kita itu bisa menemukan kekurangan diri sendiri kita ya, kekurangannya apa, dan berani memperbaikinya ya. Kadang kita sudah bisa menemukan kekurangan kita sebenarnya ini ya, tetapi untuk memperbaiki kadang kita males, kita tidak mau ya. Nah, akhirnya kita hanya berada di zona nyaman itu tadi, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau merubah diri. Nah, ketika tidak mau merubah diri ya sama aja kita tidak sadar diri, itu seperti itu. Nah, ketika tidak sadar diri ya sudah, kita selamanya akan mengalami penderitaan itu, yaitu seperti itu. Tapi kalau kita sadar, kita selain sudah menemukan kekurangan diri kita dan kita berani memperbaikinya, insya Allah itu akan berubah ya. Jadi seperti misalkan ketakutan, kecemasan ya, bahkan psikosomatik itu pun juga harus dirubah melalui kesadaran diri kita itu ya. Dan itu pasti bisa ya, yang penting kita ada niat lah, ada niat ke arah sana, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, perilaku apa yang harus kita terapkan ya agar gangguan ini menjadi lebih membaik, yaitu gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatik, yaitu kita harus berusaha selalu ikhlas ya. Jadi apa itu ikhlas ya? Ikhlas itu rela menerima keadaan apapun ya. Jadi keadaan apapun ya sudah kita terima saja. Artinya kita tidak mengeluh ya, itu seperti itu namanya ikhlas. Jadi kalau walaupun keadaannya mungkin tidak menyenangkan ya, tetap kita jalani dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu ya dengan tidak mengeluh, itu seperti itu ya. Kita bahkan bisa merasakan kebahagiaan nanti kalau kita sudah bisa menjalani dengan ikhlas, karena kita yakin bahwa apa yang sedang kita jalani ini pun kan atas izin Tuhan ya. Nah, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melakukan itu, tentunya juga ada tujuan yang lebih besar lagi, yaitu supaya kita berproses menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, bahkan endingnya menjadi lebih bahagia. Sebenarnya seperti itu. Maka buat teman-teman yang masih mengalami gangguan ini ya, apalagi sensasi-sensasinya masih sering muncul ya, tolong jalani saja dengan ikhlas ya. Ikhlas itu tidak ada keluhan lah, ada keluhan, tapi yang ada hanya senyum kebahagiaan. Itu tandanya ketika kita ikhlas, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, perilaku apa yang harus kita terapkan, yaitu pasrah ya. Setelah kita berusaha ikhlas, kemudian kita pasrah. Apa itu pasrah ya? Pasrah itu lakukan yang terbaik ya, sisanya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Contoh ya, ketika kita sudah berusaha berikhtiar, mungkin menerapkan metode 5P, mungkin kita menerapkan terapi-terapi agar kita menjadi lebih membaik ya. Tetapi kan kita punya keterbatasan ya. Nah, setelah kita sampai batas kita melakukan, nah untuk istilahnya sampai ke tujuan kita, sampai untuk sembuh, nah ada sebagian yang kita serahkan ya, yaitu setelah kita merasa batas kita sudah
maksimal lah di dalam berikhtiar. Nah, selebihnya kita pasrahkan saja kepada Yang Maha Kuasa, sehingga yang bekerja bukan diri kita lagi, tetapi dari ini Yang Maha Kuasa itu sendiri, dan tahu-tahu nanti kita akan disembuhkan. Nah, itu seperti itu. Jadi pasrah itu penting ya. Sama seperti ketika kita memanah misalkan ya. Awalnya kita melakukan yang terbaik ya, merentangkan busur panah, membidik ke arah yang akan kita panah. Tapi begitu kita lepaskan panahnya, nah itu yang mengendalikan bukan kita lagi. Nah itu namanya sudah pasrah kalau kita sudah lepaskan ya. Nah nanti mau mengenai fokus yang dituju atau tidak ya, nah itu tergantung Yang Maha Kuasa ya. Coba misalkan setelah kita lepaskan tiba-tiba ada angin kencang, mungkin bisa menjadi menyimpang, tidak kena sesuai bidikan kita, atau sebaliknya yang tadinya mungkin tidak mau mengenai ya, tetapi karena dibantu ada angin atau apa ya, nah kemudian menjadi mengenai. Nah itulah kekuasaan di atas diri kita. Nah itu fungsinya kita pasrah, itu seperti itu ya. Termasuk dalam kesembuhan ya, yang penting kita contohnya sudah berikhtiar, mungkin sudah berobat, sudah tambah mungkin minum herbal, mungkin tambah minum vitamin, mungkin sudah menerapkan metode 5P, mungkin sudah menerapkan terapi-terapi, sudah melakukan olahraga, relaksasi, meditasi dan seterusnya. Nah, selebihnya udah kita pasrahkan saja ya, pasrahkan saja. Nah, nanti tahu-tahu kita sembuh. Itu seperti itu teman-teman, itu namanya pasrah. Jadi lakukan yang terbaik, sisanya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, perilaku yang berikutnya yang harus kita jadikan pembiasaan, yang kelima ya, yaitu kita berusaha bersyukur apa adanya ya. Jadi apa adanya yang sedang kita alami, nah itu kita syukuri ya, kita syukuri. Contohnya ketika kita merasakan bahwa gangguan ini kok belum membaik ya, jangan dikatakan belum membaik ya, tetapi kita sudah bersyukur. Misalkan ya kita ini aja, sampaikan saja melalui kata-kata ya, alhamdulillah ya, saya bersyukur mulai hari ini saya lebih sehat ya. Gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis sedang berproses untuk menuju sembuh dan seterusnya, kayak gitu ya. Jadi kata-kata itu nanti akan mencipta ya, ketika kita sudah mengawalinya dengan mensyukuri apa adanya ya, itu seperti itu. Nah, insya Allah nanti semuanya juga akan menjadi cepat membaik. Nah, itu jadikan saja pembiasaan ketika kita memandang segala sesuatu, walaupun sebenarnya itu bukan hal yang menyenangkan ya, ya tetap kita syukuri. Artinya kita mensyukuri apa adanya ya, itu seperti itu. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian perilaku yang keenam ya, yaitu kita berusaha demokratis ya. Jadi kita bersikap demokratis, tidak egois, itu seperti itu. Artinya kita selalu bisa berkolaborasi, bisa mendengar masukan-masukan orang lain ya. Jadi kita tidak egois ya, ketika kita menerima banyak istilahnya, mungkin informasi, masukan, saran ya. Siapa tahu justru dari itulah ya kita akan terbangun ya, akan menjadi lebih baik, dan akhirnya kita mempercepat proses kesembuhan. Jadi kita jangan menutup diri ya. Kadang kita menutup diri karena terlalu kuat dengan doktrin apa yang sudah kita yakini, padahal itu kadang memperlambat ya. Nah, itu makanya kita harus bersifat terbuka. Jadi jangan menutup diri. Menutup diri itu kufur ya, cover itu kan tutup ya semuanya. Nah, itu jangan ya. Jadi kita harus berusaha demokratis, berusaha terbuka ya, demi istilahnya ya ini kedamaian diri kita, akhirnya kita menjadi lebih baik ya, itu seperti itu.
Nah, kemudian yang ketujuh ya, perilaku yang kita kembangkan agar kita menjadi cepat terlepas dari gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatik, yaitu kita selalu berusaha berbuat baik ya, berbuat baik ya. Berbuat baik itu ya kita pikiran kita berusaha berpikir yang baik ya, perkataan kita juga berkata yang baik-baik, perbuatan kita juga berusaha perbuatan yang baik ya. Nah, ukuran baik itu mudah ya. Jadi kalau baik bagi diri kita sendiri tetapi bagi orang lain juga baik, nah itu lanjutkan ya, itu artinya baik itu seperti itu ya. Tetapi kadang kan ada ya yang menurut kita secara pribadi baik tapi mungkin menurut orang lain sebaiknya sebaliknya ya yaitu mungkin malah bisa menjadikan apa, mungkin menyinggung atau apa. Nah itu artinya kurang baik ya, itu jangan dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan itu hanya menjadi ganjalan di dalam diri kita yang ujung-ujungnya yaitu menjadi memperparah seperti asam lambung menjadi tidak normal, akhirnya menjadi terjadi GERD lagi, kemudian anxiety-nya muncul lagi, psikosomatiknya juga menjadi semakin sering terasa karena kita berpikirannya negatif. Nah, akhirnya kita muncul sensasi-sensasi yang kita rasa menjadi tidak nyaman. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk itu maka kita berusaha ya berbuat baik-baik pikirannya, perkataannya maupun perbuatannya. Itu silahkan jadikan pembiasaan teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedelapan ya, perilaku yang perlu kita kembangkan, kita selalu berusaha berbagi ya, berbagi. Karena apa? Pada saat kita berbagi ini sama saja kita sedang melepaskan pendaman-pendaman emosi yang negatif. Itu seperti itu. Nah, berbagi ini maknanya luas ya, bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan ya, berbagi materi dan seterusnya ya. Itu silahkan saja lakukan dari hal yang terkecil ya, itu sama saja kita sedang melepaskan pendaman-pendaman emosi, dan tahu-tahu ya yang kita rasakan ada perubahan di dalam diri kita, terasa menjadi lebih nyaman, menjadi lebih kita merasakan damai, bahkan menjadi lebih merasakan kebahagiaan ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ini memang kita harus berproses ya, baik secara fisik, secara mental atau pikiran maupun secara jiwa kita agar menjadi lebih matang. Itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih mengalami gangguan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatik akan segera disembuhkan. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.